Baik, pada kasus satu ini, Ibu Widayanti akan berperan sebagai murid atau coaching-nya, dan saya yang akan berperan sebagai coach-nya atau gurunya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan untuk coaching kasus satu akan dimulai. Bu Ida sudah siap ya? Ya, Bu Hani. Oke, halo Wida, apa kabar, Wid? Baik, Bu Hani. Oh ya, Alhamdulillah. Sehat ya, Wid? Alhamdulillah sehat. Bu Hani gimana? Alhamdulillah sehat, Wid. Senang banget ketemu Wida pagi ini. Wida kelihatan cantik banget, ceria. Eh, Pagi ini seneng banget ketemu Wida. Terus, tapi kita kan ini hanya waktu istirahat, Wid. Nggak punya waktu yang panjang ya buat ngomong-ngomong. Nah, kalau misalkan kita mau ngomong-ngomong nih, Wid, Wida pengen ngomong apa nih di pagi ini? Apa ya, Bu? Apa ya? Mungkin ini, Wid. Gimana nih? Terkait tugasmu mungkin ada yang kurang atau ada masalah gitu kali, Wid? Oh ya, Bu. Ini mungkin tentang tugas saya ya, Bu. Karena saya ada masalah ini, Bu, terkait dengan penyelesaian tugas saya. Oke, masalahnya gimana, Wid? Ini masalah yang pertama kayaknya ya, karena Wida kan rajin, terus selalu tepat waktu. Nah, untuk yang ini Ibu kaget juga, ada masalah nih, nggak biasanya gitu. Kalau boleh cerita gimana nih Wid, masalahnya? Ini sih, Bu. Saya sebenarnya nggak cocok sama teman-teman itu kalau pas kerja kelompok gitu. Jadi makanya saya sering melaksanakan kegiatan di kelas itu sendirian gitu loh, Bu. Oke, oke, Wid. Bu Ani lihat memang Wida sering sendirian sih, meskipun tugasnya juga bagus banget, Wid. Keren gitu. Nah, mungkin biar kita efektif nih ya, bertemu berdua hari ini, apa nih yang pengen Wida dapatkan dari percakapan kita pagi ini? Saya itu pengennya teman saya itu bisa mengerjakan tugasnya dengan kualitas yang bagus gitu, Bu. Tapi teman-teman itu nggak sepakat dengan ide saya, Bu. Oke, semoga nanti setelah ketemu Wida sesuai dengan harapannya hari ini tercapai. Nah, Wid, Bu Hani mau nanya nih, kira-kira temen Wida nih nggak sepakat sama ide Wida, terus kemudian bikin Wida nggak sekelompokan gitu kah? Iya, Bu, karena ide saya itu tidak diterima mereka. Padahal menurut saya ide saya itu bagus. Oke, oke. Wida tuh idenya selalu bagus. Nah, apa Wida udah coba nih? Kira-kira apa sudah berusaha bersama mereka, terus saling mendengarkan, terus saling curhat gitu, Wid? Ya belum sih, Bu. Oke, oke. Nah, sekarang gimana, Wid, kalau seandainya Wida tuh ngomong sama mereka biar berhasil tuh gimana gitu misalkan. Kalau Wida sendiri gimana nih? Biar ngomongnya berhasil, biar sama mereka jadi komunikasinya berhasil gitu. Mungkin saya coba membangun hubungan baik dan penuh keakraban dulu ya, Bu, sebelum bekerja sama itu. Oke, oke, Wid, bener banget. Bu Ani seneng banget, Wid. Itu ide bagus banget. Nah, mungkin caranya untuk bangun keakraban gimana nih, Wid? Ya. Apa mungkin sebelum hari H kerja kelompok, saya mungkin akan mengajak ke kantin bareng gitu, Bu, beli bareng gitu. Wih, keren banget tuh, Wid. Jadinya jajan bareng ya. Oke, Wid. Ketika Wida berpikir ke kantin bareng, Ibu setuju banget. Mungkin apa yang Wida pikirkan dengan mengajak ke kantin bareng tuh? Ya, siapa tahu aja kalau pas kita ke kantin bareng itu suasananya akan lebih cair gitu, Bu. Dan bisa jadi kita akan terbangun keakraban kita sehingga kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat dengan teman-teman. Itu, Bu. Iya, bagus banget loh, Wid. Kamu tuh emang
cantik, pinter, smart, idenya banyak, boleh juga tuh Wid, saya rasa juga demikian. Nah setelah nanti dekat, kemudian akrab, mungkin Wida ada ide selanjutnya lagi nih, gimana kira-kira Wid? Kalau kita sudah akrab ya Bu, saya mungkin akan mempersilahkan teman-teman saya itu menyampaikan idenya terlebih dahulu Bu. Setelah itu saya akan memberikan respon positif atau saya juga bisa menerima ide-ide mereka gitu. Berarti Wida ini nih, mau menggunakan ide teman juga kah? Ya, tidak juga begitu sih, Bu. Maksudnya gini, saya juga akan mendengarkan ide-ide mereka. Tapi saya juga akan menyampaikan ide saya, sehingga apa yang saya sampaikan akan didengar oleh mereka, Bu. Itu. Oh, bagus banget, Wid. Salut banget lo ngomong sama Wida hari ini. Saya rasa benar banget, Wid, dengan tukar ide, kemudian saling merespon gitu kan. Semuanya akan berpendapat dari banyak itu, tentu akan kan, Wid. Hani seneng banget. Gimana pendapatnya, Wid? Ya, Bu, Dengan banyak harapannya. Ya, gimana, Bu? Terputus-putus suaranya, Bu. pendapat tadi, mungkin Wida punya harapan nih. Ya, harapan saya semoga hasilnya lebih lengkap gitu, Bu. Keren banget loh, Wid. Bu Ani seneng banget denger ide kamu ini. Harapannya semoga dengan banyak pendapat jadi makin kaya hasilnya. Semoga harapannya tidak tercapai. Nah, selanjutnya tindak lanjutnya gimana Wid, setelah ini kira-kira? Saya akan mencoba untuk mulai melakukannya, Bu. Saya percaya Wid, pasti Wida akan berhasil nih. Nah, kalau boleh tahu nih Wid, kira-kira yang bisa membantu Wida siapa aja nih? Mungkin bisa membantu saya, ada teman lain, Bu. Mungkin ke kantinnya bersama-sama. Kemudian guru mata pelajaran, Bu. Dengan minta arahan dan bimbingan dari guru mata pelajaran, mungkin akan menipiskan perbedaan gitu, Bu. Wih, keren banget, setuju. Jadi memang Wida ini selalu dari awal gitu ya. Memang idenya sudah banyak dan juga sudah menyiapkan siapa yang bisa membantu. Saya rasa semua sudah lengkap, Wid, dan saya yakin ini sudah akan berhasil. Nah, boleh nggak nih disampaikan ke Bu Hani hari ini? Kira-kira dari percakapan ini apa nih yang sudah kita dapat, Wid? Saya itu, Bu, saat ini sudah mendapatkan solusi dari masalah saya. Di mana sebelumnya itu saya kan suka sendirian dalam mengerjakan tugas. Saya akan melakukan kegiatan pendekatan untuk mencairkan suasana dan membangun keakraban, Bu. Setelah itu, saya akan mempersilahkan teman saya untuk lebih dulu menyampaikan pendapatnya. Saya akan meresponnya dengan baik. Kemudian, saya juga akan menyampaikan pendapat saya dan mempersilahkan teman saya merespon, Bu. Alhamdulillah Wida, Bu Hani lega banget. Akhirnya ada solusi. Akhirnya kita sudah punya persiapan bagaimana menghadapi masalah Wida. Terima kasih untuk hari ini. Kalau gitu, kita akan ketemu minggu depan lagi ya, Wid. Dan Bu Hani harap kamu bisa cerita hasilnya. Makasih banyak, Wida. Sehat dan jangan lupa bahagia. Tos dulu ya, Oke, Wid. pas dulu Bu Hani. Makasih banyak ya Bu Hani. Jangan sungkan untuk menerima, jangan lupa untuk apa ya, jangan marah ya kalau saya hubungin Bu Hani lagi ya Bu. Makasih Wida sayang, love you, hati-hati ya. Ya Bu, Dadah. dadah. Yeay, keren. Baik Bapak Ibu, demikian percakapan untuk kasus 1. Untuk kasus 2 kami persilakan pada kali ini kasus 2 akan dibawakan oleh Ibu Wida sebagai coach dan Bapak Seno sebagai coach. Kepada Ibu Wida Bentar, Bu. sebagai coach dan Bapak Seno sebagai coach kami persilakan. Bentar, Bu. Apakah ini maksudnya umpan balik dulu, Bu, sebelum masuk ke kasus berikutnya itu pemberian feedback dulu, Bu, gitu ya, dari observer. Baik, terima kasih.
Terima kasih Pak Seno, kami persilakan Pak Seno untuk Ya, memberikan respon terhadap kegiatan coaching tadi. Monggo Pak Seno. baik, terima kasih Bu Wida. Bu Wida sebagai coach sangat luar biasa gitu ya. Dan juga Bu Hani gitu ya. Bu Hani sebagai coach sangat luar biasa dan juga Bu Wida sebagai coach sangat ini ya interaktif tadi. Tadi ketika melakukan kegiatan coaching, nah saya lihat itu juga sudah runtut gitu ya. Artinya tujuannya sudah tercapai. Kemudian Bu Hani sudah melakukan identifikasi gitu. Kemudian sudah ini ya mengajak gitu, mengajak si Wida itu untuk melakukan ini rencana aksi gitu ya, rencana aksinya seperti apa dan juga ini dilanjutkan dengan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini saya melihatnya, saya cuma memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi mungkin tambahan sedikit gitu Bu ya. Waktu ini identifikasi tadi mungkin bisa ditambahkan ini ya sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh Wida gitu loh. Kalau tadi kan anu ya langsung apa yang bisa dilakukan ke depannya gitu loh. Yang sudah dilakukan itu seperti apa gitu dulu gitu ya sebelum masuk ke situ gitu. Umpan baliknya saya mungkin itu ya di langkah identifikasi itu. Kemudian untuk tanggung jawab di tanggung jawabnya biar tanggung jawabnya lebih mengena gitu itu mungkin bisa ditambahkan kapan gitu kapannya gitu ya. Kalau mau ketemuan di kantin itu kapan gitu ya biar tanggung jawab si Wida ini benar-benar gitu mau ketemu gitu. Kalau tadi kan belum belum terlihat gitu. Nah, kemudian untuk yang lain sudah bagus gitu ya. Tadi sudah si Wida sudah suruh menyimpulkan si coaching menyimpulkan apa yang didapat dari proses coaching itu. Luar biasa Bu Ani, keren. Cukup kasih rasanya Pak Seno yang detail dan insya Allah akan kami perbaiki untuk coaching berikutnya baik dengan teman sejawat atau dengan CGP atau dengan siswa. Terima kasih banyak. Berikutnya terima kasih Bu Wida sebagai coach dan murid yang sangat hebat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coach yang mungkin ada kurangnya. Berikutnya kami persilahkan kepada Pak Seno dan Bu Wida, di mana pada kali ini Bu Wida berperan. Pagi Bu Ani, Assalamualaikum. Salam Pak Seno, pagi juga Kak. Iya, iya. Gimana ini kabarnya Bu Ani? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah sehat dan saya juga sehat semuanya bersama keluarga Kak gitu. Hanya saja saya punya sedikit permasalahan yang mungkin jika Kak Seno berkenan saya ingin menyampaikan gitu. Wah, masalah apa itu Bu? Mungkin saya bisa bantu nih Bu. Iya, sebenarnya malu juga sih Pak Seno mau menyampaikan, tapi biar nanti ada bantuan dari Pak Seno. Ini saya mau cerita ya Kak Seno ya. Kemarin Ya, itu kan silakan. saya tidur, iya Kak Seno sama Bapak Kepala Sekolah saya. Karena Bapak Kepala Sekolah itu mendapat laporan Kak Seno dari Bapak Pengawas gitu. Lah, emangnya Bapak pengawas lapor ke ini ya, Pak Kepala seperti apa ini Bu? Iya, nah gini ceritanya Kak Seno. Seminggu yang lalu itu Bapak Pengawas kan nyupervisi saya waktu ngajar tuh Kak Seno. Nah, terus Ya. pada saat supervisi itu, Pak Pengawas itu melihatnya ya mungkin melihatnya itu saya tidak menggunakan buku teks pada saat memfasilitasi pembelajaran ke anak-anak. Padahal waktu itu saya tuh pakai buku teks Kak Seno. Nah, saya juga sudah berusaha menggunakan berbagai jenis sumber, kemudian saya juga udah berusaha mengacu pada kurikulum. Terus saya juga sudah jelaskan itu ke Pak Pengawas bahwa saya sudah pakai, tapi ternyata beliaunya ini tetap tidak mau menerima, gitu Pak Seno. Oh, begitu ya. Jadi Pak Pengawas itu tidak terima ke Bu Hani saat Bu Hani mengajar tanpa ini ya, tanpa membawa buku teks di kelas gitu ya. Kemudian Iya, Pak Pengawas melapor ke Pak Kepala Sekolah Bu Hani begitu ya. iya, iya, gitu Kak Seno ya. Heeh. Terus saya kan ditegur jadinya Kak Seno sama kepala sekolah saya. Terus saya kepikiran gitu kan, kayak nggak bisa tidur gitu, kayak kepikiran terus gitu. Terus di hati kayak ngerasa nggak enak gitu. Hmm. Ketemu kepala sekolah juga ngerasa nggak enak gitu, ngerasa dituduh nggak baik.
dalam memfasilitasi belajar murid. Itu yang saya rasakan Kak Seno. Oh, begitu. Nah, coba Bu Hani, yang Bu Hani harapkan sekarang itu seperti apa? Pengennya seperti apa sih Bu Hani itu? Iya, iya. Nah, saya tuh pengennya kepala sekolah itu kayak mau mengerti kronologinya, mau ngerti ceritanya yang sebenarnya itu gimana. Tidak hanya dari pengawasan saja gitu loh Kak Seno. Dan mengerti bahwa yang saya lakukan di kelas itu ya sudah sesuai kurikulum, terus metode pembelajaran yang saya gunakan itu ya sudah menggunakan apa ya, sudah sesuai gitu, seperti itu. Dan saya juga ingin bahwa pengawas itu memahami semuanya gitu. Gitu. Harapannya ya semoga bisa memahamin semua ini Kak Seno. Oh, begitu ya. Jadi pengennya Bu Hani itu ini ya Pak pengawas itu paham gitu dan juga Bapak Kepala Sekolah juga paham apa yang sudah Bu Hani lakukan itu memang sudah benar begitu ya. Nah, ini Bu, kalau boleh saya tahu nih Bu Hani, sampai saat ini apa sih usaha Bu Hani yang sudah Ibu lakukan nih kepada Pak Kepala Sekolah dan kepada Pak Pengawas itu? Ya, gini Kak Seno, saya tuh kan sebenarnya memang secara langsung kan tidak bawa buku teks yang buku ya, tetapi kan Hmm. sumber-sumber saya itu kan ada kayak dalam PDF, kemudian ada di Drive, kemudian ada di link-link begitu kan. Nah, saya tuh inginnya menjelaskan bahwa mengajar tanpa bawa buku yang banyak kan sumber saya tuh banyak Kak Seno. Ada misalkan 20 gitu kan dalam satu modul. Kalau saya bawa 20 buku ke kelas gitu kayak oyong-oyong ke kelas itu kan ya terlalu berat gitu ya. Nah, saya tuh pengennya bahwa menjelaskan bahwa mengajar tanpa buku teks yang langsung dipegang itu tuh tidak menyalahi aturan mengajar. Terus saya juga ingin menjelaskan ke Bapak Kepala Sekolah, juga Bapak Pengawas, bahwa yang saya lakukan ini tidak bertentangan dengan kurikulum, kayak gitu Kak Seno. Oh, begitu ya. Oh, oke. Jadi tidak bertentangan dengan kurikulum. Di sekolah Ibu, itu kan ada kurikulum ya? Ada buku kurikulum ya? Apakah Bu Ya, Hani sudah membaca kurikulum sekolah itu? sudah loh Kak sebenarnya. Terus saya juga sudah, terus pengawas juga sudah. Kepala sekolah itu juga sepertinya sudah Kak. Kebetulan sebelum saya melaksanakan pembelajaran ini Kak, pada awal tahun pelajaran itu, saya itu membaca itu kurikulumnya Kak. Terus saya itu juga sudah paham gitu. Di situ tertulis dengan jelas bahwa media dan sumber belajar itu tidak harus dari buku teks gitu loh Kak, tidak harus dari buku yang wujud hat gitu ya, yang harus bisa dibawa dan dipegang, tetapi juga bisa berasal dari sumber-sumber belajar lainnya atau tema-tema pada saat itu, misalkan kayak di lingkungan outdoor gitu juga bisa. Nah, seperti itu Kak, sebenarnya saya ada online, ada PDF, ada di Drive, ada di internet, terus saya juga menggunakan kayak outdoor learning gitu loh Kak, di luar gitu. Jadi saya sudah mempelajari itu Kak. Oh, iya, 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 begitu ya. Terus ini Bu, siapa yang merumuskan buku kurikulum sekolah itu Bu? Nah, yang merumuskan itu ada timnya Kak. Jadi di Hmm? punya tim gitu. Nah, di dalam tim kurikulum ini ada Bapak Kepala Sekolah juga. Terus juga Oh, sudah disahkan oleh Kak. Sudah disahkan. Nah, harusnya kan Pak Pengawas juga tahu kan tentang ini gitu. oh iya ya, gitu ya. Apakah Bu Hani sudah menyampaikan hal tersebut? Artinya sudah menyampaikan bahwa yang Ibu Hani itu sudah lakukan gitu ya, waktu pembelajaran itu memang itu sudah mengacu di kurikulum gitu. Apakah Bu Hani juga sudah menunjukkan itu ya buku kurikulumnya kepada mereka gitu? Oh, belum Kak. Kemarin itu waktu ditegur kepala sekolah, itu kan tiba-tiba saya kaget kan. Jadi kayak belum Hmm. terpikir dalam benak saya itu tentang buku kurikulum karena kaget terus apa ya terpojok gitu. Jadi belum terpikir itu. Oh gitu. Nah, sekarang nih dalam waktu dekat nih, kira-kira apa sih yang bisa Bu Hani lakukan agar Pak Kepala Sekolah dan juga Pak Pengawas itu mau mengerti apa yang Bu Hani lakukan itu sudah benar gitu ya, yang sudah sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah dan juga tidak bertentangan dengan kurikulum tersebut. Ini apa sih sebenarnya yang bisa
ini Bu Hani lakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Hmm, apa ya Pak ya? Mungkin Pak, saya pertama itu bertemu dengan kepala sekolah dulu kan Pak, biar hati saya tenang. Oh Terus gitu. saya ya menunjukkan buku kurikulum itu ke beliau, ini loh Pak, di buku ini juga ada, kan nggak harus bawa buku teks itu ya Pak ya, kan sumber belajar itu banyak. Ya. Terus juga akan menjelaskan bahwa yang di supervisi kemarin saat saya mengajar pembelajaran minggu kemarin itu sudah sesuai dengan buku kurikulum sekolah gitu. Nah, semoga dengan saya bertemu dengan kepala sekolah, kemudian beliau ini mau mengerti, beliau ini mau menyampaikan hal tersebut kepada Bapak pengawas gitu Kak Seno. Oke, gitu ya. Oke lah. Kira-kira kapan Bu ini bisa dilakukan? Nah, biar saya juga nggak kepikiran terus kan Kak Seno, nggak kalau mau tidur Hmm. gitu kepikiran gitu kan. Mungkin secepatnya, insya Allah besok gitu Kak Seno. Wow, besok gitu ya. Ya. Kira-kira yang enak di mana ini, Bu? Nah, kalau di sekolah kan saya juga kayak formal gitu kan Kak, jangan-jangan malah saya Hmm. juga kepikiran. Nah, pengennya itu saya bertemu di luar sekolah Kak Seno. Jadi Gitu. biar bisa terus cari resto yang nyaman gitu, agar bisa deket, ngobrol bareng, dan juga sekalian makan siang gitu loh Kak, besok pulang sekolah rencananya gitu sih pengennya gitu. Oh gitu. Wah, keren sekali nih. Kira-kira siapa nih Bu yang bisa membantu Bu Hani untuk menyampaikan hal tersebut kepada Pak Kepala Sekolah? Apakah cukup Bu Hani saja atau mungkin ada siapa gitu yang bisa membantu? Iya. Nah kalau saya kan masih takut ya Kak Seno, kayak masih ngerasa salah gitu. Jadi Nah, teman bapak kepala sekolah gitu, yang teman dekat itu Bu Wida namanya. Nah mungkin saya akan bilang ke Bu Wida nanti untuk nemani saya juga gimana kalau ngomongnya kira-kira kita ketemu mungkin di luar gitu, gitu Pak Seno. oke, baik. Ini ya, Bu Hani, saya kira dari percakapan kita tadi, Bu Hani sudah punya rencana jangka pendek yang akan Bu Hani lakukan. Coba kira-kira tadi bisa diulangi lagi, Bu. Tadi Bu Hani akan melakukan apa saja? Iya Kak Seno, saya akan bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, terus saya insya Allah akan minta bantuan kepada Bu Wida untuk menyampaikan rencana saya, terus saya juga akan membawa buku kurikulum saya Kak, terus saya ingin menunjukkan juga bahwa mengajar itu tidak harus pakai buku teks yang hard copy, tetapi juga bisa dengan berbagai sumber, terus saya juga akan memohon kepada Bapak Kepala Sekolah agar menyampaikan komunikasi ini kepada Bapak pengawas, mudah-mudahan Bapak pengawas juga memahami itu. Begitu Kak Seno. Oke, baik. Ini saya catat ya, Bu Ani. Insya Allah, Ya, besok pekan depan kita akan ketemu lagi. Kita akan lihat tuh ya, sejauh mana apa yang sudah Bu Hani lakukan gitu. Apa sejauh mana upaya yang sudah Bu Hani lakukan gitu. iya. Baik Kak, terima kasih banyak sudah menemani saya ngobrol hari ini. Saya senang banget. Rasa beban hati saya ini sudah berkurang gitu. Alhamdulillah saya benar-benar merasa tercerahkan Kak Seno. Oke, sama-sama Bu Hani. Semoga masalahnya segera clear ya. Amin. Terima kasih banyak ya Kak ya. Sampai ketemu lagi Bu Hani. Assalamualaikum. Terima kasih banyak sudah membantu. Waalaikumsalam. Saya ngajar dulu ya Ya. Kak Seno. Ya, silahkan. Saya juga mau beraktivitas lagi nih, Bu Ani. Terima kasih. Baik, luar Ya, biasa. sudah. Tepuk tangan dulu. Iya, eh, Banyak. saya akan memberikan ulasan sebagai observer. Saya terus terang terlena melihat percakapan coach dan coach kali ini ya, karena eh, Kak Seno itu benar-benar seperti coach coach profesional ya. Jadi sudah menampakkan sebagaimana dia itu apa namanya menjadi pendengar yang baik gitu. Jadi dengan bahasa tubuh yang tenang, kalem, sehingga Bu Hanik itu bisa dengan nyaman menceritakan apapun yang sedang dialami. Itu yang pertama, juga bahasanya juga mengalir lancar banget, top top banget. Pokoknya coach kali ini memang luar biasa.
kemudian juga sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang efektif ya, sehingga Bu Hani bisa dengan nyaman menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Kemudian juga menanyakan komitmen Bu Hani, ini yang masih sering diperjelas, yang ini bagus sekali. Dicatat sama Kak Seno, apa poin-poin yang akan dilakukan Bu Hani itu dicatat, kemudian dikonfirmasi kembali kepada Bu Hani untuk lebih menguatkan. Nah, itu ya. Jadi coach dan coachnya sudah sangat nyaman percakapannya dengan, dan yang paling penting kan kita menjadi pendengar yang baik. Jadi Kak Seno sudah sangat menjadi pendengar yang baik dengan bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan efektif tuh. Itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya sudah tidak ada lagi, catatan-catatannya luar biasa. Oke, tepuk tangan Terima dulu. kasih Bu Ida. Saya itu malah terasa ini ya, saya merasakan Bu Hani itu malah yang luar biasa gitu. Itu bisa apa explore dari itu skrip yang saya Ya, buat. jadi Bu Luar Hani biasa. menjiwai banget, dia Jadi, memang karena dia gitu. Kak Seno, dia itu kan penyiar Ya, radio ya Kak. Jadi dia menjiwai banget, memang dikasih apapun dia nanti langsung bisa gitu. Jadi anak-anak bisa, ini jadi guru bisa. Aku minta padahal belum maaf, saya. saya explore luar biasa loh. Dia memang mau jadi apa saja dia bisa gitu. Jadi memang penyiaran dia. Iya. Lama baru paham, oh nggak bawa buku ya. Pertama saya kira itu sudah bawa buku, dimarahin gitu loh. Jadi saya minta maaf. Agak lama-lama, Nggak, oh tidak harus buku hard copy ya gitu. Pertama nggak iya. nyambung. Yes. Tapi paham. Tapi tapi luar biasa loh. Sekali baca tahu alurnya loh. Iya kan? Terus Langsung baliknya jadi Kak Seno dirinya bikinnya gitu loh. Dia masuk langsung jadi guru gitu. saking bikin nyamannya curhat masalah rumah tangga. Iya, tapi saya ini tadi kan saya melihat Bu Wida tadi luar biasa keren gitu loh. Di skrip saya kan saya belum ada itu menanyakan kembali ya, menanyakan kembali ini ya, si Koci suruh menyimpulkan. Jadi saya tadi saat saya belajar dari Bu Wida saya sama Bu Hani gitu ya. Oh iya ya, ternyata saya masih ada satu langkah yang lupa gitu. Suruh si Koci itu menyimpulkan. Langsung tadi saya tambahkan gitu. Iya. Mohon maaf ya Bu Hani. Saya merasa dites saya. Kayak tadi saya, ini ulangan yang aku simpulkan. Tapi keren loh, simpulannya bener loh. Iya kan? Simpulannya bener, nggak baca. Ya itu karena itu ya beda bikin nyaman. Cuma curhatnya kan harus masalah kasus ini. Ya beda ya. Kasih ibu ya Allah beda. Ambil jamnya aja susah. Oh, mohon maaf, saya baru bisa ini soalnya kemarin ada kegiatan ini Bu. Ya, kita paham sibuk banget Kak Seno, jam terbangnya sangat sibuk. Ditambah memfasilitasi kan kita masih ya sibuk juga dengan CGP Iya, masing-masing ya. Iya, pas setelah betul. lukor dengan fasilitator kita juga harus membersamai CGP untuk rukol juga kan kemarin. Ya, Besoknya kita betul. langsung rukol juga. Oke Bu, sekarang ya Bu, ini kan masih ada waktu ya, masih banyak waktu yang harus kita Banyak ini ya, waktu. kita manfaatkan. Nah, ini gimana kalau kita membuat ini ya, refleksi yang ada di LMS itu gitu. Iya, bisa, boleh. Mumpung kita ketemu ini gitu ya. Ini kan di refleksi, di lembar refleksi ini kan ada ini ya, ada beberapa yang perlu dituliskan ini kayak apa yang dirasakan oleh ini si Koci gitu ya. Nah, ini umpan balik dari si Koci nih. Ini tadi kan belum dituliskan. Ayo kita tuliskan yuk. Ayo. Urut. Jadi, nah, ini sudah download belum formatnya itu? Atau dicatat aja Bu Ani? Bisa dibuka di laptop ya, listriknya mati. Oh Pertama gitu. Koci ya. Ini tadi siapa pertama? Bu Wida ya. Ya, aku pertama. Iya, tadi kan Bu Ida. Nah, ini loh Bu, dari tabel refleksi ini kan yang perlu diisikan. Yang pertama kan refleksi diri si coach gitu ya. Apa yang sudah berjalan baik itu kan nanti bisa dibuat sendiri ya. Apa yang masih perlu diperbaiki itu kan nanti bisa dibuat sendiri. Sampai apa yang ini Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya gitu kan itu sudah bisa dibuat sendiri. Nah, kalau yang item kedua tuliskan umpan balik dari Koci gitu ya.
tadi kan kita umpan baliknya dari observer untuk kita ya, untuk peningkatan kemampuan coaching kita. Nah, ini yang kedua ini ternyata tuliskan juga umpan balik dari coach ini Bu. Nah, berarti nanti silahkan ini bisa ditulis, dicatat gitu, sekalian kita isikan. Bu Wid Harus dulu, pakai, berarti mana Bu? Oke. Di bagian mana harus Kak Bu? pakai Dicatat, gimmick. dicatat dulu nggak apa-apa Bu, kalau memang belum punya formatnya kan nanti bisa disalin ke itu, ke format Oh iya, refleksinya. kita catat aja dulu ya. Sebentar. Ya. Atau Kak mau Sena, disampaikan Bu? Gimana? Mau disampaikan ya biar dicatat Bu Hani atau gimana? Bu Hani kan coachnya ya. Oh, ya, bisa bisa juga disampaikan kan nanti Bu Hani yang akan mengupload umpan balik Yang akan dari coach kan? Ya betul. Ya silakan berarti Bu Wida tadi kan selaku coach, silakan disampaikan ke Bu Hani biar dicatat Bu Hani perasaannya saat di coaching sama Bu Hani gitu, biar dicatat. Baik, perasaan saya saat di coaching oleh Bu Hanik, saya merasa nyaman berbincang-bincang dengan Bu Hanik, merasa eh, apa ya, tidak ada yang perlu saya rahasiakan gitu. Jadi saya ngerasa nyaman aja berbicara itu lepas, seperti teman curhat lah dengan Bu Hani seperti itu. Dan saya juga tidak dipojokkan oleh Bu Hani. Pertanyaan-pertanyaannya Bu Hani itu membuat saya juga merasa nyaman gitu, tidak merasa terpojokkan gitu. Kemudian saya juga yang paling penting saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang biasanya saya sukanya menyendiri. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan Bu Hani, akhirnya saya menemukan solusi sendiri apa yang seharusnya saya lakukan. Dan saya juga membuat komitmen dengan Bu Hani untuk segera saya lakukan dalam penyelesaian masalah saya. Itu Bu Hani.